Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. Bukan hanya uang. Ini dia incaran pelatih Oxford United di Piala Presiden. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, jelang Piala Presiden, pemerintah daerah Jawa Barat sampai beri ultimatum ini. Apakah ini sebabnya Piala Presiden gagal di Jawa Barat? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Incaran pelatih Oxford United di Piala Presiden 2025. Tak ada yang menyangka sebuah turnamen pramusim lokal seperti Piala Presiden 2025 justru mampu menarik perhatian klub sepak bola dari luar negeri termasuk dari Liga Inggris. Oxford United, salah satu klub asal Inggris, menyatakan keseriusannya untuk ikut bersaing dalam ajang ini. Bersama Port FC dari Thailand, mereka menjadi dua kontestan luar negeri yang ambil bagian dalam edisi Piala Presiden tahun ini, bersanding dengan klub-klub papan atas tanah air seperti Arema FC, Persib Bandung, Dewa United, dan Indonesia All Star. Piala Presiden 2025 akan digelar mulai 6 hingga 13 Juli di dua stadion besar Indonesia, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, dan Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dengan total hadiah sebesar 11,5 miliar, tak heran jika turnamen ini bukan hanya menarik bagi klub lokal, tapi juga tim dari luar negeri. Namun alasan kedatangan Oxford United ternyata jauh lebih dalam dibanding sekadar mengejar trofi atau hadiah uang tunai. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, secara gamblang menyatakan bahwa keikutsertaan timnya dalam Piala Presiden bukan hanya ajang pemanasan sebelum musim dimulai, tapi juga sebagai momen penting untuk mengenal lebih dalam budaya sepak bola Indonesia. Penting bagi kami untuk pergi ke sana dan merangkul segala sesuatu dari aspek budaya, ucap Rowett dalam wawancaranya yang dikutip dari kanal YouTube resmi Oxford United. Menariknya, ini akan menjadi pengalaman pertama bagi banyak pemain Oxford untuk datang ke Indonesia. Mereka ingin melihat secara langsung bagaimana atmosfer sepak bola di negeri ini, bagaimana sambutan supporter, dan seperti apa fasilitas yang disediakan. Bahkan pelatih berusia 51 tahun itu menyebut bahwa cuaca panas dan kelembapan tinggi di Indonesia akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuadnya, sebuah hal yang jarang mereka hadapi saat bermain di Inggris. Namun lebih dari itu, ada misi komersial yang tidak bisa dilepaskan dari partisipasi Oxford di Piala Presiden. Rowett menyebutkan bahwa turnamen seperti ini bisa menjadi jalan pembuka bagi ekspansi global klub, terutama dalam membangun branding dan jaringan bisnis di Asia Tenggara. Ia menilai langkah ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh banyak klub Liga Premier Inggris yang kerap menjalani tur pramusim ke Asia sebagai strategi marketing. Meski hanya bertajuk turnamen pramusim, Oxford United tetap memandang serius Piala Presiden. Gary Rowett mengungkapkan bahwa 3 laga yang akan mereka lakoni di ajang ini akan menjadi tolok ukur penting dalam membentuk kerangka tim untuk kompetisi resmi musim mendatang. Ia juga berharap bisa mendatangkan beberapa pemain baru sebelum berangkat ke Indonesia agar dapat menguji dan mengintegrasikan mereka dalam skuad secepat mungkin. Partisipasi klub Inggris di Piala Presiden 2025 jelas menjadi warna baru dalam sejarah turnamen ini. Apa yang dulu hanya dianggap sekadar pemanasan klub lokal kini berubah menjadi magnet internasional. Hal ini tentu menjadi peluang emas bagi perkembangan sepak bola Indonesia, tidak hanya dari sisi kompetitif, tapi juga dari segi eksposur dan ekonomi. Bayangkan jika klub-klub lain dari Eropa mulai melirik Piala Presiden sebagai agenda rutin pramusim mereka. Tak heran jika publik terkejut dan penasaran ada apa sebenarnya di balik Piala Presiden sampai klub dari Liga Inggris ikut ambil bagian. Apakah ini awal dari babak baru turnamen ini yang lebih profesional dan berkelas internasional? Dan apakah ini berarti bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju ke arah yang benar? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu senang melihat klub asing datang ke Indonesia?
Atau kamu punya harapan lain terhadap gelaran Piala Presiden ke depan? Jangan ragu untuk berbagi pandanganmu. Seolah kapok, Sekda Jawa Barat sampai bilang begini jelang Piala Presiden 2025. Piala Presiden 2025 tinggal menghitung hari. Turnamen pramusim yang akan mempertemukan 6 klub, termasuk Persib Bandung, akan resmi digelar mulai Minggu 6 Juli 2025. Laga-laga seru akan tersaji di 2 stadion besar Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Stadion Sijalak Harupat (SJH). Namun di balik semangat euforia menyambut gelaran ini, terselip sebuah peringatan keras yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Sekda Jawa Barat Herman Sutiatman. Peringatan ini seolah menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai jengah dengan sikap sebagian supporter fanatik Persib yang kerap membuat ulah. Tak dapat dipungkiri, Bobotoh merupakan salah satu kelompok supporter terbesar dan paling loyal di Indonesia. Dukungan mereka untuk Persib tak pernah surut, bahkan dalam kondisi apapun. Namun loyalitas tanpa batas yang tidak diiringi kedewasaan kerap berubah menjadi masalah. Salah satunya terjadi pada laga pamungkas Liga 1 musim lalu ketika Persib menghadapi Persis Solo. Alih-alih menjadi pesta juara yang indah, momen tersebut justru ternodai oleh aksi anarkis sebagian bobotoh yang merusak fasilitas Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Insiden perusakan rumput lapangan, pengguntingan jaring gawang, hingga penyalaan petasan dan flare membuat Persib menuai kecaman. Bahkan 2 orang bobotoh ditetapkan sebagai tersangka. Kejadian itu pun menjadi sorotan nasional dan mencoreng nama baik klub serta suporternya. Kini, menjelang digelarnya Piala Presiden 2025, Sekda Herman tak ingin kejadian memalukan itu terulang, terutama di hadapan 2 klub asing, Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand, yang akan ikut berlaga. Dalam pernyataannya, Herman menekankan pentingnya tumbuhnya rasa memiliki di kalangan supporter. Ia menegaskan bahwa stadion bukan hanya milik klub atau pemerintah, tetapi milik bersama yang harus dijaga dan dirawat. Ayo kita tumbuhkan rasa memiliki, karena ini adalah stadion kita, mau sama siapa lagi dijaga kalau bukan sama saya, tegasnya. Ucapan ini terasa bukan hanya sebagai ajakan, tapi juga sindiran halus kepada mereka yang selama ini merasa paling cinta klub, namun justru merusak fasilitasnya sendiri. Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa pengamanan di turnamen Piala Presiden kali ini akan lebih diperketat. Panitia pelaksana bersama aparat keamanan akan memastikan bahwa semua fasilitas stadion dalam kondisi aman dan tidak ada potensi kerusakan seperti sebelumnya. Ia berharap dengan semakin ketatnya pengawasan serta imbauan moral dari berbagai pihak, bobotoh bisa menunjukkan kedewasaan dan semangat fair play yang sesungguhnya. Kehadiran 2 klub asing di turnamen ini seharusnya bisa menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa supporter Indonesia, khususnya bobotoh, bisa menjadi tuan rumah yang baik. Bukankah lebih membanggakan jika kita bisa menunjukkan atmosfer dukungan yang positif, ramah, dan berkelas di mata dunia? Turnamen ini bukan hanya ajang unjuk gigi klub, tapi juga refleksi citra publik sepak bola nasional. Maka dari itu, sebagai sesama pecinta sepak bola, mari jadikan Piala Presiden 2025 ini sebagai momen perubahan. Tinggalkan cara lama yang destruktif. Tunjukkan bahwa cinta pada klub tak harus dengan aksi merusak. Tunjukkan pada Oxford United, Port FC, dan dunia bahwa Indonesia punya supporter yang loyal, kreatif, dan dewasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah pesan Sekda Jabar sudah cukup untuk menyadarkan sebagian oknum bobotoh? Apakah kalian percaya bahwa turnamen ini bisa berjalan damai dan meriah? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan bijak demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Ada peran Shin Tae-yong di Piala AFF U23. Menjelang dimulainya Piala AFF U23 2025, semangat tinggi menyelimuti timnas Indonesia U23. Di bawah arahan pelatih baru Gerald Van den Burg, skuad Garuda Muda membawa optimisme besar dari seluruh pencinta sepak bola tanah air.
Namun yang membuat turnamen kali ini lebih istimewa adalah dedikasi luar biasa yang ditunjukkan oleh tim pelatih terhadap warisan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Meski Shin telah menyelesaikan masa tugasnya, jejaknya masih terasa kuat lewat para pemain binaannya yang kini tetap menjadi pilar penting dalam skuad U23. Beberapa nama seperti Muhammad Ferrari, Kader Arel, dan Hoki Caraka adalah contoh nyata keberlanjutan fondasi yang dibangun oleh Shin Tae-yong. Ketiganya bukan hanya langganan timnas kelompok umur, tetapi juga telah mencicipi panasnya laga bersama timnas Indonesia senior. Mereka tidak hanya sekadar pernah dipanggil, tetapi benar-benar memberi kontribusi nyata, bahkan mencetak gol di laga internasional bersama tim utama. Fakta ini memperlihatkan bahwa tim yang akan berlaga di Piala AFF U23 bukanlah sekadar sekumpulan pemain muda, melainkan generasi emas yang sudah teruji di berbagai level. Gerald van den Burg sendiri menunjukkan komitmen besar terhadap kesinambungan ini. Alih-alih melakukan perombakan besar-besaran, pelatih asal Belanda tersebut tetap mengandalkan para pemain yang sudah ditempa Shin Tae-yong, sambil menyuntikkan filosofi sepak bola Eropa yang lebih modern dan rapi. Di tangan van den Burg, publik berharap timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh bahkan juara di turnamen ini. Harapan tersebut tentu bukan mimpi kosong, mengingat bahwa hanya beberapa bulan lalu, timnas Indonesia U23 berhasil menembus babak semifinal Piala Asia U23. Sebuah prestasi besar yang hingga kini belum pernah dicapai oleh negara Asia Tenggara manapun, termasuk Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia. Ya, benar bahwa negara seperti Vietnam dan Thailand punya sejarah kuat di tingkat Asia Tenggara. Namun hingga Piala Asia U23 2024, belum ada satupun negara dari kawasan ASEAN yang mampu mencapai semifinal kecuali Indonesia. Prestasi luar biasa itu membuat ekspektasi terhadap skuad Garuda Muda semakin tinggi. Jika bisa bersaing di level Asia, maka target menjadi juara di level regional seperti Piala AFF U23 seharusnya bukanlah beban, melainkan langkah yang logis. Dukungan publik pun sangat besar. Kehadiran pemain-pemain seperti Hoki Caraka yang sudah mengoleksi 2 gol di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, atau Muhammad Ferrari yang mencetak 2 gol ke gawang Laos di Piala AFF 2024, memperkuat keyakinan bahwa skuad ini bukan sekadar kumpulan bakat muda, mereka adalah para pejuang yang sudah teruji. Apalagi beberapa dari mereka telah menjalani pemusatan latihan sejak era STY dengan misi jangka panjang menembus Olimpiade atau Piala Dunia di masa mendatang. Yang menjadi tugas berat Van den Burg adalah menyatukan pengalaman, harapan, serta gaya permainan yang ia bawa ke dalam satu tim yang solid dan efisien. Jika berhasil, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali membuat sejarah di Piala AFF U23 tahun ini, bukan hanya sekadar juara, tetapi juga sebagai tim yang bermain dengan filosofi dan identitas yang kuat. Lantas bagaimana menurut kalian, apakah warisan Shin Tae-yong di tangan Gerald van den Burg akan membawa timnas U23 Indonesia melaju ke puncak prestasi? Apakah target juara ini bisa menjadi awal era baru kejayaan sepak bola Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bagikan semangat Garuda ini ke seluruh penjuru Nusantara. Nasib Erick Thohir tengah di ujung tanduk. Di tengah euforia dan tekanan yang mengiringi persiapan menuju Piala AFF U23 dan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, posisi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mulai digoyang. Meskipun sebelumnya mendapat dukungan besar dari publik saat membawa Shin Tae-yong STY dan membangun struktur pembinaan usia dini, kini Erick harus menghadapi sorotan tajam atas keputusannya mengganti STY dengan Patrick Kluivert. Suara publik pun mulai mengeras. Banyak fans fanatik timnas Indonesia menyuarakan keinginan agar STY dikembalikan ke kursi pelatih kepala, terutama melihat keberhasilan pelatih asal Korea Selatan itu dalam mengantarkan skuad Garuda Muda menembus semifinal Piala Asia U23, prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Di sisi lain, Kluivert yang ditunjuk sebagai penerus STY belum mampu menunjukkan pencapaian yang meyakinkan.
Dan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 kini menjadi titik penentuan nasibnya, bahkan bisa berdampak pada masa depan Erick Thohir di PSSI. Salah satu kritikus paling vokal adalah Andre Rosiade, penasihat tim Semen Padang FC, yang juga dikenal sebagai politisi Partai Gerindra. Dalam pernyataannya, Andre secara tegas meminta PSSI untuk memecat Kluivert jika gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Menurutnya, hal tersebut adalah bentuk tanggung jawab dan konsistensi sebagaimana PSSI sebelumnya memutus kontrak Shin Tae-yong dengan dalih ingin meraih prestasi lebih tinggi. Kalau gagal di putaran keempat dalam kurung tidak lolos Piala Dunia 2026, ya menurut saya Patrick Kluivert DKK harus dipecat. Itu konsekuensi, tegas Andre. Ia juga menambahkan bahwa keputusan mengganti STY seharusnya menjadi pilihan yang bisa dibuktikan hasilnya, bukan sekadar eksperimen. Buktikan kalau Pak Erick mengganti STY itu adalah pilihan yang benar, sindirnya tajam. Namun di tengah badai desakan dan tuntutan, ada satu celah yang bisa meredakan ketegangan, gelar juara di Piala AFF U23. Target ini dianggap realistis, bahkan sangat mungkin dicapai. Pasalnya, banyak pilar di skuad U23 saat ini adalah pemain-pemain yang sebelumnya sudah dibentuk oleh Shin Tae-yong dan memiliki pengalaman di turnamen besar. Jika pelatih baru Gerald Vandenburg mampu memanfaatkan momentum dan mewarisi fondasi yang ditinggalkan STY, maka harapan publik untuk melihat trofi kembali ke Indonesia bukanlah mimpi kosong. Keberhasilan di Piala AFF U23 bukan hanya akan menjadi pelipur lara bagi publik pencinta sepak bola tanah air, tetapi juga dapat menjadi perisai politik bagi Erick Thohir. Gelar juara ini akan menunjukkan bahwa regenerasi pelatih tidak sia-sia dan bahwa PSSI masih berada di jalur yang benar dalam pembangunan sepak bola nasional. Namun jika timnas Indonesia gagal, tekanan publik akan semakin tak terbendung. Tidak hanya Patrick Kluivert yang akan diminta mundur, tetapi juga Erick Thohir bisa saja diminta untuk bertanggung jawab secara penuh atas kebijakan strategis yang ia ambil. Isu pemaksulan Erick sebagai ketua umum PSSI bukan lagi isapan jempol, terutama jika target utama lolos ke Piala Dunia 2026 berakhir dengan kegagalan. Meski demikian, Erick Thohir tetap menunjukkan komitmennya terhadap pembinaan usia dini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sepak bola nasional tidak hanya ditentukan oleh naturalisasi, tetapi juga dari hasil kompetisi dan pelatihan pemain muda dari bawah. Bahkan dukungan terhadap turnamen kelompok umur seperti U8 hingga U12 terus ia dorong demi memastikan regenerasi berjalan maksimal. Kini publik menanti dengan napas tertahan. Apakah timnas Indonesia akan membuktikan diri di Piala AFF U23 dan meredam krisis kepercayaan yang mengancam pucuk pimpinan PSSI? Ataukah hasil buruk akan memicu perubahan besar-besaran? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu masih percaya dengan Erick Thohir dan Patrick Kluivert? Atau seharusnya Shin Tae-yong dikembalikan demi masa depan timnas Indonesia?